Saya Gunawan Sudrajat. Saya Megan Domani. Aku Anissa Kaila dan kami dari Cast Film. Tuhan, benarkah kau mendengarku? Dan saat ini kita semua lagi berada di chapter tirto.id. Jadi film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku itu menceritakan tentang sosok Sarah. Dia adalah perempuan yang awalnya dari keluarga yang sangat bahagia bersama dengan suaminya Satrio dan anaknya Laila. Tapi ada suatu ketika di mana suaminya ingin menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Anissa. Disitulah Sarah kurang terima dan akhirnya Sarah sama Satrio itu berpisah dan Anissa menikah dengan Satrio, tetapi Satrio itu jatuh sakit. Disitulah semuanya diuji, apalagi ketika Anissa dan Satrio harus kembali dan tinggal bersama Sarah dan Laila. Disitulah semoga penonton bisa mendapatkan pesan gimana kuatnya Sarah, gimana dia bisa ikhlas dengan situasinya, dan gimana caranya dia bisa bangkit kembali dalam situasi yang sangat sulit. Pasti soal doa itu akan terjawab semuanya di film ini karena semua itu adalah ujian. Betul. Ya kan, ujian dari Tuhan, dari Allah terutama. Jadi memang kekuatan dari seorang Sarah, seorang ibu rumah tangga, seorang ibu juga, di mana penuh dengan ujian-ujiannya. Apakah dia sabar, apakah tidak, apakah dia memang ikhlas menerima ini semuanya. Jadi nonton aja filmnya. Ya. Berumah tangga. Aku belum berumah tangga. Apalagi Cuma aku. Sebenarnya dari kita posting trailer aja banyak banget yang relate loh. Komentar-komentarnya tuh ada aja kayak, wah aku pengen banget nonton film ini karena aku relate banget. Aku sempet ngelewatin hal kayak gini. Jadi kita tuh berharap nanti orang yang nonton bisa mendapatkan closure sih. Karena mungkin ceritanya pun di sini kan Sarah adalah sosok yang sangat dewasa, yang sangat ikhlas, sangat kuat gitu, dan pasti banyak banget yang bisa mendapatkan inspirasi dari sosok Sarah ini sih. Gitu. Jadi sebagai contoh lah ya. Iya, sebagai contoh. Karena memang setiap manusia itu punya problem, punya masalah, dan bagaimana menghadapi. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang beda, tapi kemungkinan ada yang sama ini bisa menjadi satu panutan sosok seorang Sarah. Solusi seperti apa? Nonton. Gitu. Dari Anissa? Itu udah diwakilin Ayah. Yang aku rasain emosionalnya sih itu pas syuting itu aku capek banget karena emosinya tuh harus bener-bener kayak kebanyakan scene-nya tuh yang puncak-puncak semua, emosinya nangis, marah, capek sama semuanya. Jadi menurut aku ya susah di emosinya gitu. Kalau adegan, ada nggak adegan yang secara emosional paling berat buat diperankan secara personal? Secara emosional sebenarnya banyak scene yang menguras emosi, cuman mungkin pas yang Tapi spoiler. iya tapi nanti spoiler. Ada di trailer nggak? Ada. Oh ya udah, apa Ada kalau di ada trailer. Sedikit. Ada di trailer, pokoknya pas aku lagi berdua sama ibu itu emosinya Oke. sangat amat luar biasa dan aku takut nggak tadi bisa stop spoiler nangis. aja. Aku nggak bisa stop nangis habis take itu. Gitu sih. Oh. Sebenarnya itu sih yang aku dari awal pengen kayak hilangkan ya, stigma istri muda gitu kan. Jadi kayak pasti mungkin orang-orang yang belum menonton film ini bakal bilang kayak, oh ini istri yang kedua pasti dia akan merasa lebih dominan, pasti dia ngerasa dia yang menang gitu kan. Biasanya kan kayak gitu-gitu kan ya. Yang kedua merasa lebih, wah aku dipilih nih. Tapi sedangkan Anissa ini sama sekali nggak kayak gitu karakternya. Dia tuh sebenarnya nggak ada niat jahat, tapi memang karena keadaan, karena masa lalu dia yang sulit, dia melakukan suatu hal ya, dia
bikin keputusan yang mungkin baik buat dia walaupun bukan baik buat semuanya gitu. Dan aku pengen nanti orang yang nonton film ini bisa ngeliat kalau Anissa tuh sebenarnya niatnya nggak jahat, dan dia menunjukkan itu dengan nanti ke Sarah pun dia tetap menjadi orang yang baik gitu. Malah dia mendapat inspirasi yang banyak dari Sarah gitu. Mungkin yang lumayan sulit, saya tidak pernah menikah ya, saya belum menikah gitu. Jadi mempunyai sosok suami, udah gitu ceritanya suaminya jatuh sakit gitu kan. Aku tuh pertama kali banget mendapatkan scene-scene kayak gini, dan ini tuh kita lumayan lama kan ya proses latihan scene kayak sakit-sakitnya dari Anissanya, gimana cara dia men-treat Satrio, dan itu mungkin aku ada sedikit kesulitan awalnya karena kan menunjukkan sisi emosionalnya tapi juga harus menunjukin sisi capeknya dan menjadi istri yang baru tapi langsung mendapatkan musibah gitu. Jadi gimana cara aku channel itu semua dalam satu adegan lumayan berat sih. Cuman aku ngerasa dengan semua latihan kita semoga yang terbaik ya. Amin. Semoga Bisa nanti tercover cover semua. Anissa itu apa yang tadi aku bilang sih, dia bukan yang tipe yang marah-marah atau ngerasa menang atau ngerasa dominan, jadi mungkin nggak ada yang bertolak belakang banget sih. Cuman mungkin kalau Megan tidak akan melakukan keputusan yang sama seperti Anissa gitu. Cuman balik lagi karena keadaan, semuanya karena keadaan. Ini kebetulan kan namanya ada yang sama. Iya. Sempat ada kebingungan nggak sih waktu Sempet casting? banget. Kalau sebenarnya bukan pas casting, kalau syuting panggil Anissa, kita berdua Kita nengok. nengok. Iya. Tapi Jadi nggak bingung. mengganggu. Oh enggak sama sekali kan. Yang pasti bertolak belakang dengan kehidupan saya, dan ini suatu tantangan buat saya juga karena satu memerankan penyakit yang boleh kasih tahu nggak? Sebenarnya udah ditunjukin di trailer, bilang jatuh sakit aja Jatuh lah sakit ya. aja. Iya. Itu memang butuh proses yang cukup lumayan secara fisiknya juga untuk memerankan juga, dan butuh untuk mempelajari dan melihat dan memperdalam seperti apa hal-hal yang penyakit itu. Dan kedua ya, memerankan seorang Satrio ini ternyata nggak mudah lah ya. Gimana harus yang mengambil keputusan, dan itu tidak pernah terjadi dalam film, jangan sampai terjadi. Astagfirullahaladzim. Ternyata gugup juga di adegan-adegan itu, takut gitu. Nah, itu yang jadi keputusan saya, dan terutama cast-nya juga dengan beliau ini. Emang masalahnya di dia semua. Emang iya. Ya, yang pasti manusia tidak lepas dari salah, ya, karena manusia tidak sempurna. Rasa bersalah pasti, karena itu suatu keputusan yang menurut saya memang, yang cukup besar sekali, harus meninggalkan, mengorbankan orang yang dicintai, istri dan anak. Itu bagaimana rasanya, seperti apa? Yang dulu memang harmonis, kebahagiaan, kedekatan saya dengan anak saya hilang sekejap begitu saja. Untuk kedua, berhak atau tidak berhaknya ya keikhlasan dari Sarah lah. Sebenarnya tidak berhak juga untuk tinggal di situ sebetulnya, karena ya masing-masing punya keluarga, punya privasi masing-masing. Ya karena kondisi yang tidak memungkinkan dan saya tidak, ya harus tinggal di situ. Ini nangis-nangis nanti. Saya tinggal di mana? Saya bingung kan. Mau nggak mau kan harus mengorbankan itu semuanya. Harga diri saya, tapi tidak mengorbankan harga diri istri muda saya. Iya sih. Mengorbankan dong, kan aku masuk ke rumah istri pertama itu harga diri saya hancur sekali loh. gitu ya? Iya dong. Wah, salah saya. Ada sebetulnya, itu harus mengambil keputusan, saya harus menikah lagi. Nah itu terus terang, saya punya keluarga, saya punya anak, kayaknya nggak etis untuk mengorbankan suatu hal yang, mohon maaf, ego. Sebetulnya ya laki-laki ini imam pasti punya ego yang cukup ya tinggi lah sebagai pimpinan rumah tangga di sini. Nah itu saya tidak setuju, karena bagaimanapun kita berkeluarga itu ada satu tim.
kita butuh masukan, input dari istri dan anak. Bagaimana kalau saya melakukan ini, efeknya seperti apa? Dan itu saya tidak mempertimbangkan di hal-hal seperti itu. Ya, akhirnya terjadi begini. Ya udah, ada bukan karma ya sebetulnya apa sih? Ya memang cobaan ujian dari Allah. Ternyata ya harus seperti yang ya sakit dan sebagainya. Itu dia. Mungkin dari verbal kali ya, misalnya ada adegan yang sekiranya memang bahasa berumah tangga sangat hati-hati, walaupun dimanapun ya, bersosialisasi juga tidak boleh dengan hal-hal yang berkata kasar. Ya harus tetap junjung rasa manusiawinya dengan kata-kata yang mungkin bahasa yang kita harus jaga. Supaya dia tidak tersinggung. Ya diplomasinya lah harus pintar, itu aja. Ada banget. Banyak banget scene-scene emosional ya di film ini. Cuma mungkin aku sih yang punya aku suka banget, Apa-apa? aku nggak bisa spoiler. Spoiler. Nggak bisa. Pokoknya di ending lah aku abis itu kayak sedih banget, terus kayak aduh jangan sampai deh gitu. Aku maaf banget nggak bisa spoiler tapi. Saya juga. Kamu apa? Ada juga scene-scene paling akhir. Jadi pas selesai tag tuh bener-bener kayak diem semua. Jadi nonton aja ya. Iya. Iya, Jadi nonton kayak nggak ada yang bercanda kan, biasanya kita kan abis selesai tag bercanda, tapi pas scene itu enggak. Ada nggak akhirnya sampai kayak kita kayak harus break dulu deh, terlalu emosional gitu. Oh enggak dong, malah Enggak. biasanya Enggak. kalau emosional Jangan bisa mungkin diterusin. tag terus gitu. Malah nanti putus Diterusin, sama Betul, dia. betul. Menurut aku semua scene di rumah Sarah tuh memorable loh. Iya. Karena kita tuh lucunya, kita tuh syuting di set itu 10 hari ya. 10 hari kayaknya, setiap hari kita syuting situ, terus kayak ada aja gitu kelakuan-kelakuan kita kalau udah pagi, ngelawak-ngelawak. Padahal adegannya mungkin berat ya, kayak gitu, tapi kayak lucu aja menurut aku, kayak kok kita kayak family beneran ya. Iya. Gemes. Nggak tahu kalau kalian. Iyalah, aku juga. Kalau Kayak gitu. kalau saya sih coba untuk mencairkan aja, karena terus terang kalau main di set misalnya udah terlalu tegang kayaknya nggak enak juga ya. Jadi kita pengen ya oke nih, kita keluarga nih, kita satu tim, kita cari yang terbaik karena kita coba untuk menghidupkan suatu cerita ini supaya ya relate dan maksudnya dan kayak nyata aja gitu. Kayak ya berumah tangga kayak gini gitu loh. Anissa? Ya aku ya pastinya udah kayak keluarga banget, apalagi kan aku anaknya suka bikin video konten-konten gitu. Jadi sela-sela break aku selalu ajak Kak Megan, kalau nggak ayah bikin-bikin Lucu video banget, bareng. minta Kak Gunawan tiktokan. Tahu kan tiktok zaman sekarang kan tuh kayak jogetan-jogetan Sama ya. Siti. Aku aja susah gitu loh. Bisa. Kamu susah? Kamu nggak lincah Asik. Asik. Terus tapi ayah ikutin, ayah paling Iya, kira. mau aja semuanya tuh kayak nggak ada yang bisa bilang Anissa lagi capek nggak bisa. Iya ayo ngapain gitu. Kayak udah kayak keluarga yang kayak beneran anak gitu. Jadi kayak udah deh, ayo secapek-capeknya let's go gitu. Iya. Ada nggak ya yang memorable? Oh, ada. Ada Kayaknya banget. aku juga tahu deh. Ya mungkin yang lucu-lucu mungkin ada juga gitu. Ada lucu banget. Yang mana kamu? Nggak ada, aku sama ayah tuh lagi berenang. Dan kita tuh berenang tuh lama banget dari jam 7 pagi sampai maghrib. Serius. Terus kayak mungkin karena aku alergi atau gimana matanya, jadi aku bintitan satu ini Lucu awalnya banget. di sebelah kanan. Terus besoknya ternyata ada utang sin berenang juga, terus dua-duanya bintitan. Makanya pas aku lihat aduh nanti ditanya aku matanya bengkak dua-duanya. Kamu terpesona melihat tubuh ayahnya six pack ini jadi salah ya. Jadi walaupun tadi Bintar itu tetap ngetek gitu. Tetap, karena kan nggak boleh kelihatan juga, jadi ditutup pakai makeup. Nah, mungkin penonton nanti ada yang merhatiin gitu ya. Nah, coba kalian cari deh scene-nya ya. Kok mata Anissa Iya, bengkak nanti. ya? Yang pahami ternyata
ujian, cobaan itu kita tetap harus jalanin, apapun ujiannya, seberat apapun. Itu butuh dengan keikhlasan, kesabaran. Dan ternyata dari keikhlasan dan kesabaran itu kita nggak pernah tahu ada hikmahnya di balik itu semuanya. Insya Allah ya, mudah-mudahan dari hikmah itu kita bisa pelajari kehidupan. Mungkin di balik itu semuanya banyak orang yang lebih susah dari kita, entah ujian apapun lah ya. Jadi saya, ya bukan saran ya, ini berdasarkan dari pengalaman pribadi juga. Semua manusia pasti punya dengan ujian dan cobaan. Kita hadapi dengan keikhlasan, kesabaran, ketawakalan. Insya Allah Tuhan akan mendengar. Asik. Boleh siapa dulu? Kamu Kamu Ah. dulu. mungkin kalau yang aku sadari dari karakter aku, sebelum aku memerankan Anissa, aku kurang mengerti dengan ya orang-orang yang sebelumnya seperti Anissa gitu. Setelah aku mainkan dan aku pelajari lebih lanjut lagi, aku sadar mungkin memang nggak semua keputusan nggak selalu terbaik, tapi semua keputusan pasti ada alasannya. Dan itu yang aku pahami banget sekarang, apalagi yang aku lewatin dengan karakter Anissa, kayak niat dia tidak pernah jahat, tapi apa yang dilakukan adalah yang terbaik buat dia gitu. Jadi kedepannya mungkin aku tidak akan melihat orang-orang yang melakukan keputusan yang mungkin kurang baik seperti orang-orang yang jahat sih. Itu mungkin yang aku bisa dapetin dari karakter Anissa. Kalau aku, kalau aku mungkin aku kan sering banget ngelihat orang-orang di luar sana, kayak ya adalah teman aku juga, kenapa bisa jadi pergaulannya kayak gitu, atau jadinya salah bergaul, karena ya itu ada reasonnya juga di balik semua itu. Ternyata kurang mendapatkan kasih sayang, atau enggak dia lagi emang stres jadi melampiaskannya ke hal yang salah. Jadi itu yang aku pahamin kenapa orang-orang bisa kayak gitu. Karena karakter Laila ini jadi bandel lah ya. Iya, bandel. Tapi bandelnya juga gara-gara kejadian masalah Iya, keluarga itu. iya. Bukan emang dari dulu tuh sebenarnya nggak bandel, cuma gara-gara itu Anak doang. mana? Anak ayah. Ayah Nggak tahu Satria. aja ayahnya. Keluarga adalah satu teamwork ya. Jadi kalau kita itu satu apa ya, ibaratkan kalau negara yang terkecil lah. Negara yang terkecil, kalau kita bisa membangun dengan kebaikan ya insya Allah akan jadi baik. Tapi kalau kita membangunnya dengan sesuatu yang tidak, niatnya tidak baik, akan jadi tidak baik juga hasilnya. Jadi kita harus ya saling mengerti, saling memahami, komunikasi terutama satu sama lain. Terus terutama misal punya anak pun kita harus mendengar, jangan merasa ego. Dan istri pun kita harus mendengar, dan istri pun sesibuk apapun harus ada komunikasi yang baik. Intinya komunikasi dan saling mengerti. Jangan lupa nonton Tuhan Benarkah Kau Kau Mendengarku tanggal 29 Januari 2026. Kenapa harus menonton? Karena ceritanya bagus dan menguras emosi. Iya, mungkin di luar sana akan ada yang relate sama Ya. cerita ini dan bisa mendapat closure dari film ini. Nggak kerasa kalau mereka doang yang melewati itu. Iya. Oke, udah. terima kasih. Thank you.